Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa sekalian, khususnya untuk mahasiswa dengan mata kuliah pemasaran jasa. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, serta diberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang latihan untuk mata kuliah pemasaran jasa. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan wawasan ataupun mungkin bekal dalam mengerjakan ujian akhir semester nanti. Tetapi ini bukanlah soal yang akan keluar nanti ya. Bukan, ini hanya latihan kita saja. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah bergabung dengan channel ini. Saya harapkan keikhlasannya untuk subscribe channel saya. Mudah-mudahan subscribe-nya rekan-rekan sekalian dinilai sebagai ibadah tentunya ya. Yang kedua, memberikan manfaat untuk saya maupun untuk video ini nantinya ke depannya. Video-video di channel ini ke depannya nanti. Oke, baik, langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 1, pertanyaannya kita baca cepat ya. Komputer yang mengalami kemajuan dengan pesat dan mendorong secara dinamis dalam komunikasi bisnis dan mempercepat pengambilan keputusan dan berpengaruh terhadap perkembangan industri jasa termasuk dalam variabel A. Konsumen, B. Pesaing, C. Ekonomi, atau D. Teknologi. Jawabannya apa? Jawabannya pastinya adalah teknologi. Ya, karena kan teknologi itulah komputer ya. Nah, selanjutnya, kalau konsumen kira-kira apa ya? Konsumen itu kalau kita klik salah ya. Karena variabel konsumen itu kebutuhan, keinginan, dan harapan yang berubah-ubah. Kalau pesaing, salah juga. Karena dalam variabel pesaing adalah persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Adapun kalau yang C, ekonomi, termasuk dalam salah satu variabel ekonomi adalah inflasi. Oke, nomor 2. Berikut adalah strategi perusahaan untuk menghadapi krisis. Kecuali, strateginya yang mana nih? Kecuali. Jawabannya go global. Ya. Jawaban yang benar adalah go global. Kenapa? Karena go global adalah cara memanfaatkan terbukanya pasar global untuk memperluas pasar dengan menerapkan fleksibilitas harga khusus pada produk atau jasa yang berada pada posisi pasar yang belum dewasa. Ya, jadi strategi perusahaan yang sedang menghadapi krisis nih, kalau di A benar, B benar, D benar ya, kecuali yang C ya. Karena kalau yang go global itu adalah cara memanfaatkan terbukanya pasar global untuk memperluas pasar ya. Nah, kalau yang value pricing, nah ya ini strategi ya untuk menghadapi krisis ya. Value pricing ini adalah pengurangan promosi ya untuk mempertahankan harga murah ya. Selanjutnya adding value. Ini perusahaan harus dapat menerapkan konsep baru dari sisi konsumen.
Ya, jadi pada situasi krisis value di mata konsumen itu adalah manfaat, inovasi, dan harga realistis. Kemudian yang D, affiliate marketing itu merupakan strategi pemasaran. Untuk nomor 3, berikut merupakan, berarti jawabannya adalah yang C ya. Berikut, ini yang tadi jawabannya yang D. Oke. Sekarang nomor 3, berikut merupakan beberapa dari karakteristik jasa. Antara lain kecuali, mana yang karakteristik jasa, tapi yang ditanya yang kecuali. Berarti jawaban yang benar adalah yang D, ya, homogeneity. Karena jasa itu bukan homogeneity ya, tapi heterogeneity. Ya, hetero. Nah, kalau yang A, intangibility, nah itu karakteristik jasa ya. Jasa kan nggak kelihatan fiturnya. Dan yang B, inseparability, tidak terpisahkan antara produksi dan konsumsi. Kemudian yang C, perishability, itu mudah rusak. Kemudian, suatu jasa memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan merupakan pengertian dari apa nih? Suatu jasa memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan merupakan pengertian dari apa jawabannya? Kualitas. Kan dia memuaskan pelanggan memenuhi kebutuhan keinginan harapan merupakan pengertian dari kualitas. Kalau produktivitas, ya seberapa efisien pengubahan input jasanya itu menjadi output ya, yang akan menambah nilai bagi si pelanggan. Kalau nilai, harga tindakan atau objek tertentu terkait dengan kebutuhan seseorang pada waktu tertentu. Ya. Kalau proses, metode pengoperasian, ya proses ya. Itu bukan arti dari itu bukan memuaskan pelanggan ya. Kemudian berarti jawabannya yang benar adalah kualitas. Nomor 5. Suatu standarisasi dalam implikasi manajemen sukar untuk dilakukan dan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat serta kualitas yang sulit dikendalikan, merupakan karakteristik jasa yang bersifat apa? Ya, heterogeneity. Suatu standarisasi dalam implikasi manajemen sukar untuk dilakukan dan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat ya. Serta kualitas yang sulit dikendalikan ya kan. Nah, kalau intangibility, manajemen produk, implikasinya manajemen produk bersifat abstrak ya, lebih bersifat tindakan dan pengalaman. Kalau inseparability, konsumen terlibat dalam produksi, ya. Kemudian kontak dan interaksi penting sekali di situ. Kalau perishability, tidak dapat disimpan, tidak ada persediaan kalau jasa ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah heterogeneity. Next. Bisnis jasa supplementary product dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu facilitating service dan enhancing service. Yang bukan kelompok facilitating service adalah yang mana yang bukan kelompoknya? Apakah informations? Apakah order taking, billing, atau consultations?
Ya, consultations adalah kelompok dari exchanging service, bukan kelompok facilitating service. Kalau yang A, keterangannya informations, ya berarti facilitating. Ya. Order taking sama, ya, billing sama, ya. Jadi jawabannya adalah consultations. Nomor 7, yang dimaksud segmen accumulator oleh Royal Bank of Canada terhadap pelanggan adalah yang mana jawabannya? Apakah yang usianya 50 sampai 60? Ya, yang usianya 50 sampai 60 tahun punya tabungan fashions. Ya. Kalau yang B, builders. Ya. Kalau yang C, getting start. Ya, baru ya. Kalau yang ke pengganti berumur di bawah 18, itu youth. Jadi, jawabannya adalah yang A. Segmennya masuk ke accumulator oleh Royal Bank of Canada. Nomor 8. Berikut adalah bukan kriteria atau pengaruh dari aspek orang yang mempengaruhi konsumen adalah yang bukan kriteria. Apakah jawabannya kontraktor atau complexity, modifier atau influencer? Jawabannya adalah yang B, complexity. Jadi, bukan kriteria dari aspek yang mempengaruhi konsumen. Kita sudah belajar ini ya, di tutorial online. Yang A, kriteria atau pengaruh aspek orang yang mempengaruhi konsumen. Masuk ya, kontraktor. Sama ini juga influencers ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli, tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen, merupakan kriteria peranan atau pengaruh dari, nah ini dari yang mana nih? Kalau pengertian dari masing-masing itu, dia mempengaruhi konsumen, tapi dia tidak kontak langsung. Jawabannya adalah influencer. Ya, sekarang kan udah banyak tuh ya influencer. Kalau kontraktor, ya dia berinteraksi langsung. Kalau complexity, dia berhubungannya tidak dengan konsumen ya, tapi dengan langkah-langkah dan tahap proses. Modifier, sama ini tidak langsung juga ya. Tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen. Kalau influencer ini tidak secara langsung kontak dengan konsumen, merupakan kriteria peranan pengaruh dari peran. Oke ya. Selanjutnya, nomor 10. Perantara yang bertindak atas nama perusahaan induk dan mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian antara konsumen dengan perusahaan induk tersebut merupakan perantara jasa yang disebut. Yang mana jawabannya? Pasti udah pada tahu ya. Agen. Ya. Kalau saluran elektronik, ya itu saluran distribusi ya, tidak ada interaksi manusia secara langsung. Saya video, internet, ya, dan seterusnya. Kalau pialang, itu pihak yang melaksanakan pembelian atau penjualan saham atas perintah dari investor. Kalau waralaba, itu adalah bentuk pemberian izin pembukaan outlet jasa ya, waralaba nih. Melalui pemberian lisensi suatu perusahaan induk untuk menyajikan konsep jasa yang unik yang telah diciptakan. Nah, pasti udah pada tahu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor selanjutnya.
Berikut adalah bukan merupakan tahap dari implementasi antara lain. Mana yang bukan? Business analysis. Ini bukan merupakan tahapan dari implementasi. Kalau yang A, ya. Yang B juga. Yang C juga. Sekarang nomor 12. Jadi, Balance Performance Scorecards mencakup beberapa perspektif sebagai tambahan perspektif keuangan, kecuali apakah pelanggan, interaksi, operasi, atau pembelajaran? Jawabannya adalah kecuali interaksi. Ya. Kalau pelanggan termasuk dalam tambahan, ya. Operasi sama, pembelajaran juga. Jawabannya jadi adalah interaksi. Selanjutnya nomor 13. Program yang ditujukan bagi SDM perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa, serta memahami konsumen yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep internal marketing, termasuk dalam program. Jawabannya apa? Ditujukan bagi SDM. Ya. Untuk mengimplementasikan konsep internal marketing. Jawabannya adalah training. Ya. Kalau personal administration tool, ini adalah perlu menyiapkan program perencanaan SDM yang tepat dan efektif agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya kalau yang B juga bukan ya. Artinya dalam manajemen perusahaan harus dapat menciptakan suatu pola yang sama bagi setiap SDM agar kinerjanya memuaskan konsumen. Kalau yang D itu juga bukan, karena artinya manajemen support dan internal interactive communication adalah sarana kerjasama yang efektif dari kalangan manajemen perusahaan kepada SDM, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah training. Nomor 14. Service space dalam bidang jasa dapat berfungsi sebagai berikut kecuali service space, kecuali yang ditanya ya. Berarti kalau kecuali jawabannya adalah asosiasi. Service space dalam bidang jasa. Ya, fungsinya kalau fasilitator didesain memang untuk meningkatkan efisiensi aliran aktivitas ya. Kemudian kalau pembungkusan ya, menyiapkan citra kepada pelanggan. Kemudian diferensiasi. Nah, ini juga fungsi dari service space, di mana untuk membedakan sebuah perusahaan dengan perusahaan pesaingnya. Tapi kalau asosiasi tidak, ya, bukan bagian dari service space. Nomor 15 yang termasuk ke dalam segmentasi berdasarkan pemakaian adalah apakah berdasarkan service? Segmentasi berdasarkan service, ya benar ya. Jadi yang termasuk ke dalam segmentasi berdasarkan pemakaian adalah segmentasi berdasarkan service. Kalau manfaat merupakan karakteristik pelanggan. Kalau geografik sama pelanggan. Kalau psikografik juga sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 16. Segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan, keluarga,
pendidikan, agama, pekerjaan, dan pendapatan termasuk ke dalam segmentasi apakah manfaat, demografik, psikografik, geografik. Jawabannya yang mana? Jawabannya kalau pasar menjadi kelompok berdasarkan umur, berarti demografik, ya kan? Kalau manfaat, kelompok beraneka manfaat yang dicari pelanggan dari jasa. Bukan ya, bukan umur. Psikografik, perilaku dan gaya hidupnya. Kalau geografik, ya geografinya, berarti negaranya, pulaunya. Berarti jawaban yang benar adalah demografik. Nomor 17. Kebutuhan akan reparasi mobil darurat selama perjalanan ke luar kota termasuk ke dalam kebutuhan. Nah, kalau dia mau keluar kota, kebutuhan apa reparasinya? Apakah A. sosial, B. fungsional, C. situasional, atau D. emosional? Pasti situasional ya, tergantung berdasarkan waktu. Kalau sosial, kebutuhan sosial di mana suatu barang jasa dapat memenuhi kebutuhan sosial melalui asosiasinya dengan segmen demografis, sosioekonomis, atau etnik kultur masyarakat tertentu. Misal, eksekutif muda beli sedan mewah untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah eksekutif yang sukses. Ya, kalau fungsional itu adalah kebutuhan fungsional di mana suatu barang atau jasa bisa memuaskan kebutuhan melalui tujuan atau kegunaan fisik, misalnya sabun cuci untuk kotoran dan seterusnya. Kalau emosional, dapat memuaskan kebutuhan melalui penciptaan emosi, bahagia, senang, cinta, respek, dan seterusnya ya, karena misalnya dia menerima kado. Tapi kalau mobil keluar kota reparasi berarti jawabannya adalah situasi ya. Nomor 18. Jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan merupakan tipe operasi jasa dalam sistem penyampaian jasa dalam bentuk operasi A. Proyek, job shop, lini, proses berkesinambungan. Jawaban yang benar adalah B. Ya, batch job shop. Ya, jadi job shop ini jasa disesuaikan dengan spesifikasinya sama kebutuhan si pelanggannya. Ya. Tapi kalau proyek, nah ini berkaitan dan terkait dan dirumuskan dengan jelas ya. Dengan tahap-tahap tertentu. Ya, jadi dia tidak disesuaikan dengan si pelanggannya. Maksudnya tidak disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Kalau lini, ya ini penyampaian jasa yang dilakukan sehingga serangkaian operasi yang dilakukan relatif sama ya, seperti perakitan ya. Kemudian kalau yang D berkesinambungan itu misalnya yang beroperasi 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Jadi jasa yang selalu ada apabila dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah batch job shop. Nomor 19. Mengurangi keragaman merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengubah bagian proses jasa. Apakah kerugian dari mengurangi keragaman tersebut? Apa? Jawabannya tidak fleksibel dalam prosedur operasi. Kemudian kurangnya pilihan pelanggan. Kan? Mengubah bagian proses jasa, apakah kerugian dari mengurangi keragaman tersebut? Ya, tidak fleksibel ya, kalau kayak gitu dilakukan. Tapi kalau yang A, lebih susah untuk dikontrol dan diatur. Enggak ya. Yang B, ya ini pernyataan di atas merupakan kerugian dari proses jasa dalam meningkatkan kompleksitas ya, bukan mengurangi. Kalau yang C,
Kerugian dari proses jasa dalam mengurangi kompleksitas. Enggak juga ya. Jadi yang benar adalah yang D. Tidak fleksibel dalam prosedur operasi, kurangnya pilihan pelanggan ya. Oke, nomor 20. Strategi yang digunakan lebih pada spesialisasi, di mana setiap langkah yang diterapkan didapat dari sistem yang ada dan sumber daya yang difokuskan pada penawaran jasa yang lebih sempit. Pernyataan tersebut merupakan proses jasa yang menggunakan apakah A, B, atau yang C, atau D? Yang E, mengurangi kompleksitas. Kalau yang A, mengurangi keragaman merupakan strategi mengarahkan pada penyeragaman. Kalau yang B, strategi lebih besar pada kustomisasi dan fleksibilitas dari jasa yang ditawarkan. Dia lebih spesifik menargetkan ceruk pasar yang lebih kecil. Ya, kalau yang D, meningkatkan kompleksitas menggunakan strategi ditujukan untuk menembus pasar dengan menambah jasa atau layanan atau memperluas jasa yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah yang C ya, mengurangi kompleksitas. Oke, kemudian nomor 21. Menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali apa jawabannya? Apakah A sama, B penting, atau C superior, dan D pelopor? Ya, kalau kecuali berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Yang penting, superior, dan pelopor itu masuk jawaban dari si Kotler. Jadi kalau kamu klik, ya itu kriteria yang harus dipenuhi ya menurut si Kotler. Sama yang C dan D. Jadi jawabannya adalah yang A. 22. Di mana keadaan si pelanggan tidak mengenali kekhususan produk, merek, atribut yang dikonsumsi, maka pernyataan tersebut merupakan kesalahan perusahaan dalam melakukan positioning. Positioning. A. Over positioning. B. Confused. C. Doubtful. Atau yang D. Under positioning. Ya. Yang D ya, under positioning. Kalau yang A, over, gambaran yang sempit. Ya. Kalau yang B, tidak merasa pasti. Ya. Terlalu banyak janji. Kalau yang C, merasa ragu. Ya, jadi jawabannya adalah yang under positioning. Nomor 23. Pelanggan yang cenderung lebih menyukai menyebarkan negatif word of mouth dengan teman dan rekan dekat mereka dan pindah ke penyedia jasa yang lain merupakan tipe respon yang termasuk ke dalam kategori apa nih? Apakah dia pasif? Apakah voicer atau irate atau aktivis? Ya, irate. Jadi dia itu menyebarkan itu yang negatif gitu ya, pindahnya. Kalau yang pasif, tidak mengambil tindakan, ya terserah gitu ya. Kalau yang B, pelanggannya aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa, tapi mereka cenderung tidak menyukai. Dia langsung ke penyedia jasanya, dia nggak ngomong ke mana-mana gitu ya. Tapi kalau irate ini, wah udah dia pindah, dia ngoceh gitu ya, yang negatif. Nah, kalau aktivisit, mengkomplain penyedia jasa, mereka akan menceritakan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain dan mereka menyukai untuk menyampaikan komplain mereka kepada pihak ketiga dibandingkan jenis complainers yang lain. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Customer bonding adalah sebuah sistem baru yang berinisiatif mempertahankan hubungan dalam setiap pelanggan atau calon pelanggan.
Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari siapa? Apakah Richard? Ya, Richard ya. Richard Cross dan Jan Smith ya. Kalau ini bukan. Ini juga bukan dan seterusnya. Jadi jawabannya A. Nomor 25. Produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jasa pelengkap untuk meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen. Produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jasa pelengkap. Ya, jadi dia ditambahkan ya. Dari penjelasan atas adalah klasifikasi dari Kotler 2003 yang termasuk dalam kategori penawaran produk fisik murni kah? Atau pendukung? Atau hibrid? Atau murni? Ya, pendukungnya yang B jawabannya. Kalau yang A, ya semata-mata hanya terdiri dari produk fisiknya aja, pasta gigi. Kalau yang B, benar. Kalau yang C, dia komponen jasa itu sama barang itu sama-sama proporsinya ya. Ini juga masuk ya kemarin ke materi tutorial. Kalau yang murni ya semuanya jasa. Misalnya tukang pijit. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Now, nomor 26. Kiat pemasaran di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi ia harus juga bergabung dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Di dalam bauran pemasaran pernyataan tersebut, di atas tersebut, ke dalam aktivitas yang mana nih? Bauran pemasaran. Apakah advertising, ataukah personal selling, sales promotion, atau public relations? Ya jelas ya, public relations. Kalau yang advertising, ya dia memberikan informasi ya, iklan lah. Kalau personal selling, langsung dia ke tempat calon konsumen. Kalau sales, ditujukan kepada konsumen akhir, agen, dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 27. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk memproduksi beberapa bagian jasa untuk dirinya sendiri maupun meminta pihak lain melakukannya sendiri. Kecuali nomor 27 jawabannya adalah yang mana? Yang kapasitas waktu. Kapasitas waktu pengawasan termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk memproduksi, tetap kapasitas konsumsi tidak termasuk. Oke, itu ya. Kalau yang A, nah, oke bisa dilihat ya. Yang B, benar. Yang C, salah. Yang D juga salah ya. Jadi jawabannya benar adalah yang kapasitas waktu, kapasitas produksi, kapasitas konsumsi. Harga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas seluruh jasa yang disediakan untuk konsumen dan atas potensi keuntungan di masa depan dalam jangka waktu tertentu adalah strategi dan taktik penentuan harga. Apa ini yang dimaksud oleh pernyataan ini? Jawaban dari yang relationships pricing. Jadi memang pertimbangan yang disediakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu ya. Harga. Kalau flexible pricing, teknik penentuan harga jasa bersifat fleksibel dipengaruhi faktor bisnis jasanya. Kalau discount di bawah harga standar. Kalau diversionary, teknik dasar dalam menentukan harga yang murah pada jasa inti. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 29. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi yang efektif yang dikemukakan oleh Kotler. Kecuali. Nomor 28 yang kecuali yang mana? Ya, yang A ya. Menentukan hasil-hasil penjualan. Tidak ya. Kalau yang B dan seterusnya tidak. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 30 berikut merupakan beberapa penawaran periklanan dalam pemasaran jasa. Yang mana yang kecualinya? Yang kecualinya ya. Kalau kecuali berarti yang nggak benar. Jawabannya yang kecuali berarti yang menambah pesaing dong. Kan enggak, ya kan?
Oke, nomor selanjutnya nomor 31. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau. Dengan kata lain harus strategis dan lokasi menjadi sangat penting. Merupakan sesuatu yang mempengaruhi penentuan lokasi yang termasuk ke dalam jenis interaksi A, B, C, D, atau A, B, C benar semuanya. Mana yang jawaban benar? Yang C. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat. Nah, merupakan suatu yang mempengaruhi penentuan lokasi termasuk dalam jenis interaksi konsumen mendatangi pemberi jasa. Kalau ini, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting ya. Tetapi harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas kalau si pemberi jasa mendatangi konsumen. Kalau yang B, jawabannya salah karena jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Berarti perusahaan dan konsumen berinteraksinya pakai sarana tertentu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 32, praktek penentuan harga di mana konsumen membayar initial fee untuk hak mengkonsumsi layanan jasa tersebut dan membayar pula usage fee atau harga untuk setiap layanan jasa yang mereka konsumsi. Pernyataan berikut merupakan strategi dan penentuan harga dari apa jawabannya nomor 32? Apakah two-part tarif? Ya, two-part tarif. Ya. Kalau yang cost itu menaikkan sekian persen dari total biayanya. Ya. Kalau yang C juga salah, yang D juga ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang two-part tarif. Selanjutnya untuk nomor 33. Harga ditentukan atas dasar nilai jasa yang dipersepsikan oleh segmen konsumen tertentu. Ini apa nih jawabannya? Loss leading pricing atau value based pricing, Guaran? Jawabannya adalah yang B, value based pricing. Kalau loss, harga awal ditetapkan pada harga yang murah, ya, kadang merugikan. Kalau yang C, pemberi jasa memberikan jaminan akan produknya, namun harganya mahalan ya. Kalau high price, berani memberikan harga yang tinggi, karena kalau turun reputasi tarinya turun. Nomor 34, offset pricing adalah apa pengertian dari offset pricing? Yang penentuan penentuan harga dengan adanya beberapa komponen harga yang disembunyikan. Harga yang tertera tidak sepenuhnya merupakan harga akhir yang harus dibayar konsumen. Jadi dia disembunyiin gitu. To offset pricing. Nomor 35, peak load pricing. Kalau ini apa peak load? Yang B, penentuan harga di mana pemberi layanan jasa menetapkan harga jasa lebih mahal ya. Pada waktu peak itu rame ya. Karena biaya yang lebih tinggi ditanggung produsen ketika masa peak daripada off peak ya. Jadi ini pricing ya, masalah pricing. Nomor 36. Menjaga stabilitas di beberapa area ya. Selanjutnya adalah nomor 36 ya. Menjaga stabilitas di beberapa area operasi tetapi sangat terbuka untuk mencari tahu peluang apa saja yang ada di luar sana merupakan orientasi perusahaan untuk merencanakan sebuah arah pertumbuhan yang merupakan orientasi strategi. Itu adalah analyzer. Kalau prospektor
Beda ya, ini artinya mencari peluang baru. Kalau reaktor, ya jarang sekali penyesuaian kecuali mereka dihadapkan pada tekanan. Kalau defender, orang yang ahli di bidangnya dan cenderung tidak memerdulikan peluang yang di luar bidang keahliannya. Nomor 37, berikut tipe keadilan yang diharapkan pelanggan terhadap komplain yang mereka lontarkan adalah yang internal fairness. Ya, kalau outcome itu termasuk ke dalam ya, karena ini kan kecuali ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang B ini ya, yang C ini penjelasannya, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 38. Komplain dari pelanggan yang mengharapkan hasil atau kompensasi moneter, permintaan maaf, layanan bebas biaya di masa yang akan datang disebut outcome fairness. Ya. Kalau prosedural, ya itu berarti mengharapkan dari sisi kebijakan peraturan. Ya. Kalau interactional, diperlakukan sopan. Ya. Kalau internal, bukan termasuk ke dalam komplain yang diharapkan. Jadi nomor 38, jawabannya adalah yang A. 39, dimensi pengukuran kualitas yang berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi pada suatu periode merupakan aspek. Jawabannya adalah yang reliability, ya kan? Tapi kalau kinerja itu merujuk pada karakter produk inti, ya. Kalau kesesuaian standar ya, produk dengan standar. Kalau keragaman fiturnya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. 40, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya merupakan dimensi serve qual. Jawabannya yang mana? Tangibles, reliability, responsiveness, atau assurance. Jawabannya adalah reliability. Kalau yang A, kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksisnya. Kalau yang C, kebijakan untuk membantu memberikan pelayanan yang cepat. Kalau yang asuransi, jaminan. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu adalah latihan kita dari nomor 1 sampai nomor 40. Mudah-mudahan latihan ini memberikan manfaat untuk kita semua tentunya. Amin ya robbal alamin. Jika rekan-rekan sekalian merasa bahwa video ini memiliki manfaat, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Dan tetap semangat untuk segala aktivitas yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.